Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Digital Citizenship akan mencoba memaparkan mengenai analisis pencemaran nama baik dalam perspektif digital law. Adapun kelompok kami yaitu ada Fahrul Kurniawan dengan NIM 1803796, Rismaning Swasti dengan NIM 1800294, ada Lisa Umami dengan NIM 1806617, Muhammad Sahrul Romadoni dengan NIM 1807533 dan Sarah Septi Nurdianti dengan NIM 1807617. Untuk selanjutnya mengenai latar belakang akan disampaikan oleh Sarah Septi Nurdianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Septi Nurdianti dengan NIM 1807619. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai analisis pencemaran nama baik dalam perspektif digital law. Dunia cyber merupakan dunia virtual, sehingga dapat menghubungkan setiap orang di mana saja dan kapan saja dalam satu wadah dunia cyber. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas atau borderless. Teknologi informasi saat ini pun ibaratkan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pengguna internet seringkali tidak mempertimbangkan apa yang pantas dan tidak pantas untuk mereka posting atau bahkan dalam mengakses informasi di dunia cyber. Sehingga seringkali terjadi kasus pencemaran nama baik di dunia maya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu etika cyber dalam melakukan kegiatan di dunia cyber. Dalam etika cyber, yang dibahas adalah mengenai perilaku pihak pengguna dunia cyber. Bagaimana seorang pengguna bertingkah laku di dalam dunia cyber. Dalam hal ini, tentu perlu adanya suatu aturan atau hukum yang dapat mengatur atau mengontrol tindakan dari pengguna internet. Dalam masyarakat hukum, cyber law dapat dijadikan sebagai alat untuk memantau, mengendalikan, dan mengatur masyarakat. Fungsi dari hukum itu sendiri, selain sebagai sarana untuk mengatur, juga sarana untuk mencegah. Hukum cyber akan menjadi dasar hukum dari penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di dunia cyber. Selain itu juga, cyber law dijadikan sebagai alat pengontrol dari tindakan pengguna internet. Mungkin sekian latar belakang yang dapat saya sampaikan. Untuk pematerian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Umami dengan NIM 1806617. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Nah, yang pertama itu ada digital citizenship. Digital citizenship. Perubahan zaman dengan kemajuan teknologi informasi ini telah membentuk karakteristik warga negara. Dalam konteks kewarganegaraan, saat ini telah terbentuk tipe warga negara yang baru yang disebut sebagai warga negara digital atau digital citizens, yang mempunyai ciri perilaku tertentu berhubungan dengan teknologi seperti yang dijelaskan oleh Ribble dan Bailey mengenai 9 konsep kewarganegaraan digital seperti dapat dilihat dalam PowerPoint ya. Di situ ada gambar mengenai 9 element of digital citizenship menurut Ribble dan Bailey 2007. Nah, kewarganegaraan digital ini berhubungan dengan norma-norma perilaku yang sesuai yang menjadi pedoman warga negara dalam penggunaan teknologi di abad digital ini agar pantas dan bertanggung jawab. Nah, cakupannya itu sangat luas, mencakup semua aspek dalam kehidupan yang dinamakan 9 elemen kewarganegaraan digital atau the 9 element of digital citizenship. Nah, seperti diuraikan oleh Anne Collier juga 2009, lebih jauh dalam praktiknya bahwa kewarganegaraan digital adalah cara berpikir kritis dan pilihan-pilihan yang etis mengenai konten yang dipublikasikan, dilihat, ditulis, dikomunikasikan dari dan ke media digital, serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain dan serta masyarakat juga. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai digital law. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap, tindakan, atau perilaku seseorang dan masyarakat di mana ada sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, di mana ada kejahatan, di situ pasti ada hukum. Setiap kejahatan harus ada hukuman yang diberikan. Kejahatan selalu dikaitkan dengan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kejahatan yang dilakukan. Nah, di era digital ini, kejahatan tidak hanya muncul di lingkungan yang nyata, tetapi di ruang-ruang digital atau dunia maya juga. Nah, di sini atas dasar tersebut maka lahirlah hukum digital atau digital law.
Nah, menurut Ribble dan Bailey tahun 2007, digital law diartikan sebagai the legal right and restriction governing technology use. Nah, hal ini itu berhubungan dengan pertanggungjawaban setiap praktik penggunaan media digital. Nah, pengguna harus mengetahui nih dan memahami aturan-aturan dan perundangan yang membatasi aksi mereka di ruang digital, sehingga pengguna lebih berhati-hati terhadap setiap aksi yang diambil melalui media digital. Nah, hukum siber ini atau digital law ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, istilah lain yang juga digunakan itu adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, juga hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Nah, dengan demikian, kemajuan teknologi ini telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju masyarakat yang bersifat global. Nah, perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan media dan komputer yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut dengan internet. Juga digital law ini merupakan hukum yang kompleks, di mana menurut Prima Ersya tahun 2018, hukum siber merupakan hukum yang multidisipliner yang berkaitan dengan cabang ilmu lain seperti hukum pidana, hukum perdata, kemudian perlindungan konsumen, ekonomi, administrasi, dan pendekatan teknologi sosial budaya atau etika dan hukum. Nah, perkembangan teknologi informasi ini, khususnya internet, banyak menimbulkan kemanfaatan di dalam kehidupan. Nah, akan tetapi ibarat dua sisi koin uang, mata uang, seiring manfaat yang ditimbulkan, internet juga memiliki dampak negatif dan juga menjadi sarana bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sonawunoni dengan NIM 1807533. Di sini saya akan coba melanjutkan materi yang disampaikan oleh Lisa Umami tentang kajian teori. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai cybercrime ya. Di mana perkembangan teknologi dan informasi komunikasi cukup pesat dengan maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga telah menjadi isu yang sangat meresahkan, yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau sekarang dikenal dengan istilah cybercrime. Menurut Adi Hamzah dan Marsita tahun 87, cybercrime adalah kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Dengan demikian, cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet. Telah banyak kasus yang terjadi di dunia maya yang tentu saja merugikan dan memberikan dampak negatif. Cybercrime ini tidak hanya meliputi Indonesia tetapi juga dunia global. Beberapa kasus kejahatan yang dipicu oleh maraknya penggunaan email, m-banking, e-commerce, pencemaran nama baik dalam dunia maya di Indonesia gitu. Yang selanjutnya yaitu ada Undang-Undang ITE. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada bulan Maret tahun 2008. Juga telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November tahun 2016. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan hukum yang kompleks yang mengatur aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi. Di dalam beberapa bagian pasal pada bab 7 pasal 27 sampai pasal 37 yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE yang menyebutkan ada 11 bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang. Contohnya ada yang terdapat pada pasal 27 sampai 30 ya. Di sini saya akan coba jelaskan. Contohnya pada pasal 27 yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tampak hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat
dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pencemaran nama baik, lalu pemerasan atau pengancaman. Pada pasal 28 melarang setiap orang dengan sengaja dan tampak hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan selanjutnya, setiap orang dengan sengaja dan tampak hak menyebarkan informasi dan ditunjuk untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal 29 melarang setiap orang dengan sengaja dan tampak hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Contoh yang terakhir ada pasal 30 yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tampak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau membobol atau menjebol sistem pengamanan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Ningswasti dengan NIM 1800294. Saya berasal dari kelompok 6. Kali ini saya akan memaparkan mengenai kasus yang berkaitan dengan digital law. Bahwa kita ketahui, perkembangan informasi dan teknologi memunculkan konsep warga negara digital atau digital citizen yang identik dengan kehidupan digital dan bercirikan penguasaan diri terhadap teknologi dan informasi. Mengenai hal tersebut, Baihaqi Arif dan Syifa Siti Aulia dalam Pradana pada tahun 2018 menyatakan bahwa perkembangan kewarganegaraan digital merupakan suatu penciptaan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dengan menggunakannya dengan baik dan pintar untuk menjadi anggota yang produktif dari masyarakat digital. Selain itu, berkaitan dengan digital citizenship, terdapat hukum digital atau digital law, yaitu tanggung jawab elektronik dalam melakukan tindakan dan perbuatan. Menurut Susi dalam Tribatan News capripolri.co.id pada tahun 2019, hukum digital yang ada di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 5 aspek besar, yaitu aspek hak cipta, diartikan sebagai hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan gagasan atau informasi tertentu. Yang kedua, aspek merek dagang. Merek dagang sendiri merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Yang ketiga, aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Yang keempat, aspek privasi. Dan yang kelima, aspek yuridiksi dalam ruang cyber. Aktivitas masyarakat dalam dunia digital sangat dipermudah, apalagi dengan adanya perkembangan media sosial. Penyampaian pendapat di muka umum dan sosialisasi menjadi lebih mudah dan luas. Namun seringkali penyampaian terhadap pendapat yang diunggah berujung pengaduan dugaan tindak pidana, khususnya pencemaran nama baik. Terdapat salah satu contoh kasus yang terjadi di negara Indonesia. Kasus yang menimpa salah satu presenter Indonesia, yaitu Augie Fantinus. Augie Fantinus terseret ke dalam kasus pencemaran nama baik yang berawal dari video yang diunggah oleh dirinya sendiri di akun Instagramnya. Pada video tersebut, Augie menuduh seorang polisi menjadi calo tiket dalam peralatan ASEAN Para Games pada tahun 2018 lalu. Video itu pun tersebar dengan cepat dan luas, maka Augie dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Atas perbuatan tersebut, Augie Fantinus dikenakan pasal 28 ayat 2 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 320 ayat 1 junto pasal 311 KUHP. Maka penjelasan pencemaran nama baik dalam digital law
Pencemaran nama baik sendiri dalam hukum pidana Indonesia diatur secara khusus dalam pasal 310 KUH pidana dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pasal 310 KUH pidana maupun pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang mengatur hal yang sama, yaitu pencemaran nama baik. Yang membedakan di sini yaitu pasal 310 KUH pidana mengatur pencemaran nama baik secara luring atau offline, sedangkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE memperluas jangkauan penerapannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya Fahru Kurniawan dengan NIM 1803796 akan menjelaskan mengenai kasus pencemaran nama baik dalam aspek digital law. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi beberapa kasus pencemaran nama baik yang salah satunya berkaitan dengan dunia digital. Di antaranya ada kasus dari Wakil Menteri Hukum dan HAM yaitu Denny Indrayana yang berkicau dalam jejaring Twitter pada 18 Agustus tahun 2012. Nah, beliau berkicau atau mention di Twitternya dengan kata-kata advokat koruptor adalah koruptor. Denny memberikan deskripsi bahwa koruptor yang disindir saat itu adalah advokat yang asal bela membabi buta yang tanpa malu terima bayaran dari uang hasil korupsi. Lalu karena kicauan di jejaring Twitter tersebut, OCK Ligis melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya dalam laporan polisi bernomor LP-2010-8 Romawi _2012 _PMJ Ditreskrim UM tertanggal 23 Agustus 2012. Denny disebutkan telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terkait pernyataannya di media sosial Twitter yang menyebutkan advokat pembela koruptor adalah koruptor. Lalu adapun penyelesaian dari kasus pencemaran nama baik ini dalam digital law, terutama kasus dari Wakil Menteri Hukum dan HAM tadi, Denny Irawan, seiring berjalannya waktu, maka pengaturan pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya jejaring Twitter, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini tentang informasi dan transaksi elektronik dalam hal ini dapat diterapkan sebagai lex specialis atau hukum yang lebih khusus dari pasal 310 dan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulan dari pematerian pada kesempatan kali ini mengenai analisis pencemaran nama baik dalam perspektif digital law itu mengatur tentang kasus pencemaran nama baik lebih sering terjadi di media sosial karena jejaring digital yang sudah meluas di berbagai belahan dunia. Maka dari itu sudah seharusnya warga negara yang baik dapat memahami bagaimana konsep serta praktik digital law yang baik. Konsep digital law yang baik salah satunya dapat memahami batasan-batasan dalam bermedia sosial, tidak mengeluarkan kata-kata tidak pantas di media sosial, ataupun tidak mengunggah hal-hal yang bersifat sensitif dan dilarang atau mengandung unsur sara. Digital law harus dijamin dengan adanya peraturan untuk membatasi akses agar tidak di luar batas. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan hal yang tepat sebagai pembatas akses dalam bermedia sosial dalam penggunaan internet dan digitalisasi di Indonesia. Salah satunya dari kasus tadi, kasusnya Denny Irawan, itu ada pengaturan pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya di jejaring Twitter yang saya sudah sebutkan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di pasal 27 ayat 3 dan merupakan lex specialis atau hukum yang lebih khusus dari pasal 310 dan
pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 mata kuliah Digital Citizenship. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.